Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Al-ayah. Wa qala ta'ala fa bihudahu muqtadih. Allah Ta'ala telah firman, Allah telah mentasyrikkan, mensyariatkan untuk kalian dari agama yang telah diwasiatkan dengannya oleh Nabi Allah Nuh. Dan Allah Ta'ala firman di dalam ayat yang lainnya, fabihudah muqtadih, maka dengan petunjuk merekalah hendaknya kamu berjalan dan tertuntun. Kita masih berbicara tentang bahwasanya syariatnya Nabi kita Muhammad SAW benar telah menghapuskan semua syariat-syariat sebelum Nabi. Tetapi syariat yang dinasakh itu, yang dihapuskan dengan syariatnya Nabi itu adalah di dalam furu'us syariah saja, bukan dalam usulus syariah. Adapun usulus syariah antara syariatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, begitu pula dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya itu sama. Oleh karenanya semuanya namanya agamanya agama Islam. Agama Yahudi dulu adalah agama Islam, tapi kemudian setelah Nabi terutus, agama Yahudi tidak diakui karena syariat itu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh setelah Nabi terutus ada satu umat yang melaksanakan sesuai dengan syariat umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Kemudian Tanzilal Azizir Rahim, yang Allah turunkan jalan yang lurus itu dari Zat yang Maha Mulia, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, bi khalqihi dengan makhluknya. Khabar mubtada muqaddar, ay Al-Qur'an litunzira bihi qauman, yang mana fungsi daripada Al-Quran itu adalah supaya engkau memberikan peringatan kepada kaummu dengan Al-Quran itu. Muta'alliqun bitanzil. Jadi litunzira itu adalah jar marjrur, litunzira lamnya itu. Jadi muta'alliq bitanzil berkaitan dengan kenapa Allah turunkan Al-Quran, supaya dijadikan sebuah bahan peringatan kepada umatnya. Ma unzira aba'uhum, apa-apa perkara-perkara yang juga orang tua mereka diberikan peringatan seperti itu juga. Ai lam yunziru fi zamanil fatrah. Fahum, mereka itu ketika di zaman fatrah, zaman fitrah itu adalah zaman yang tidak ada nabi terutus, di antara zaman dua nabi.
Jadi Nabi paling akhir sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi-nabi terdahulu itu tidak menasahkan syariat nabi-nabi sebelumnya kecuali Nabi Muhammad. Itu termasuk keistimewaannya Nabi Muhammad. Sehingga pada zamannya Nabi Isa ada yang ikut agamanya Musa, ada yang ikut agamanya Nabi Ibrahim. Itu nggak apa-apa. Tapi setelah syariatnya Nabi Muhammad, maka semua syariat itu dihapuskan, diganti dengan syariat yang baru, yaitu syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang terakhir sebelum terutusnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan dikatakan bahwasanya antara dua nabi, terutusnya dua nabi itu namanya zaman fitrah. Mereka yang hidup di zaman itu tidak dihukumi masuk neraka, tidak dihukumi masuk surga seperti surganya kaum muslimin. Nah, jadi nanti mereka yang hidup di zaman fitrah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi bukan seperti surganya kaum muslimin. Karena surganya kaum muslimin itu kan diraih setelah mereka bekerja. Tapi kalau mereka tidak pernah bekerja, oleh karenanya mereka itu derajatnya nanti di surga sama seperti penghuni surga yang lainnya dari kalangan anak kecil kaum muslimin. Nanti kalau ada anak kecil yang meninggal sebelum balik, nanti di akhirat di mana ditempatkan? Di surga. Setelah menyelamatkan orang tuanya, maka mereka itu nanti ditempatkan di surga, dimasukkan ke surga. Tapi surganya beda dengan surganya orang yang sudah balik. Jadi orang yang sudah balik itu lebih tinggi derajatnya. Jadi mereka yang zaman fitrah itu sama seperti mereka anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik itu. Jadi mereka bertanya, loh, ayah kami, kakek kami dulu waktu hidup di zaman fitrah, mereka tidak mendapatkan peringatan seperti kami, kok kamu tiba-tiba datang dan membawa peringatan kepada kami. Nah, gitu maksudnya. Nah, maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ya, karena orang tua kamu itu dulu hidupnya di zaman fitrah. Nah, kamu hidup di zamannya Nabi, maka kamu diperingatkan. Nah, beruntunglah kamu itu karena telah diperingatkan, harusnya seperti itu gitu. Ay al-Arab wa ghairahum litundira qauman. Yang maksudnya dengan Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah memberikan peringatan kepada kaum. Siapa kaum itu? Semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW terutus kepada seluruh bangsa, baik bangsa Arab atau Yahudi, Nasrani, Rumi, Ajami, dan lain sebagainya, semuanya. Jadi Nabi SAW itu diantara kesemuanya Nabi terutus untuk semuanya. Jadi Nabi Muhammad sekarang itu adalah nabinya orang sedunia semua. Fi zamanil fitrah huwa binisbati lil arabi ma baina Ismail wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi zaman fitrah itu bagi orang Arab itu kan keturunannya Mudor. Mudor itu datunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Mudor dikatakan itu. Nah, keturunannya Sayyidina Ismail. Sayyidina Ibrahim kan punya anak dua, Sayyidina Ishak dan Sayyidina Ismail. Ismail itu tidak memberikan keturunan seorang nabi pun kecuali satu orang nabi. Tapi paling afdolnya nabi. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ishak banyak ratusan nabi. Bahkan ribuan nabi keluar daripada Nabi Ishak. Tapi semuanya di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di sini kita ambil hikmah. Apa hikmah yang ada? Hikmah yang ada itu adalah setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Itu ciptaannya Allah itu bentuknya seperti itu. Metodenya ciptaan Allah itu seperti itu. Jadi kamu cari di dunia. Gak usah di dunia, kita pelajari dulu di pondok ini. Sekarang kamu tiba-tiba punya teman sebanyak 300 orang lebih. Nah, coba lihat mereka. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tanggung, ya, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang tanggung, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tanggung. Ah, coba lihat, yang pendek ada kelebihannya, yang tinggi ada kekurangannya, yang cantik ada kekurangannya, yang jelek ada kelebihannya, semuanya seperti itu.
Bahkan satu saudara pun di antara saudara-saudara kalian itu kalian bisa mempelajarinya. Jadi kalian lihat saudara kalian itu ada yang begini sifatnya, tapi di balik itu ada begini sifatnya. Yang satunya begini sifatnya, tapi di balik itu dia begini sifatnya. Jadi semuanya seperti itu. Supaya apa? Adil. Karena apa? Allah Ta'ala itu adil. Dan Allah tidak menciptakan seorang makhluk pun yang sama bentuknya. Walaupun anak kembar. Walaupun. Coba di pondok ini ada berapa kembar? Ada Hasan, ada Husna, ada Atiyah, ada Fatimah. Ada siapa lagi? Banyak kan? Tapi coba lihat. Beda. Nggak sama. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Bahkan kamu lihat yang namanya guratan yang ada di jempol itu, itu antara satu orang dengan 1 miliaran manusia yang ada sekarang itu jumlahnya 4,5 miliar. Nggak ada yang sama. Satu pun nggak ada yang sama. Itu hebatnya ciptanya Allah Ta'ala. Coba lihat, kok bisa gitu. Nah, jadi cap jempol kita masing-masing itu berbeda. Pasti ada sesuatu yang berbeda, nggak ada yang sama. Nah, jadi itu sudah sebuah bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil. Walaupun beda guratan tangannya itu, ya, tapi tetap saja Allah Ta'ala itu adil. Walaupun keluar dari satu rahim, tapi tetap saja Allah Ta'ala itu adil. Jadi kalian itu harus berkabar gembira dengan metode ciptaannya Allah ini. Artinya apa? Kalau kamu itu kebetulan tepaan yang gak cakep misalnya, ya, kamu harus cari-cari tahu di dalam diri kamu itu ada apanya. Pasti ada sesuatu yang istimewa, melebihi daripada yang lainnya. Pasti itu. Nah, begitu pula kalau kamu itu merasa cantik, di antara yang lainnya itu kamu merasa cantik. Coba lihat, perhatikan. Pasti dalam diri kamu itu ada sesuatu yang menjadi kekurangan yang tidak ada pada yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka di sini Allah Ta'ala sangatlah adil dalam menciptakan itu. Nabi Ismail nggak punya keturunan Nabi, tapi cuma satu, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling afdalnya Nabi. Semuanya Nabi yang ada dikumpulkan daripada keturunan Sayyidina Ishak, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Nah, gitu. Adam, famandunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Sayyidina Adam dan semuanya keturunannya daripada Nabi, daripada Rasul, semuanya itu berada di bawah benderaku. Mereka di belakangku semuanya. Nah, itu keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita itu meremehkan orang. Maksudnya, jangan pernah meremehkan orang. Kenapa? Orang itu ada keistimewaan yang kita nggak punya. Jangan pernah kita itu merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Di dalam diri kita ada kekurangan yang orang lain nggak ada. Semuanya sama seperti itu. Nggak ada yang sempurna, nggak ada kecuali Nabi sempurna. Nabi Muhammad dilihat dari sisi apapun, sisi ibadah, sisi adah, sisi fisik, sisi akal, sisi bentuk dan lain sebagainya, semuanya sempurna Nabi Muhammad. Sehingga yang ada pada Nabi Muhammad itulah yang paling sempurna. Rambut yang paling bagus seperti siapa? Rambutnya Nabi Muhammad. Hidung yang paling bagus seperti hidungnya siapa? Hidungnya Nabi Muhammad. Berarti hidung mancung berarti yang paling bagus. Bukan hidung pesek. Kulit yang paling baik kulitnya siapa? Kulit Nabi Muhammad. Nah, yang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad berarti dia yang terbaik. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu telah diberikan Allah Ta'ala kesempurnaan dalam segala hal. Akal sempurna, ketampanan sempurna, akhlak sempurna, syafaqah sempurna, fisik sempurna. Jadi semuanya sempurna. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dikatakan oleh sebagian ulama, kalau seumpama memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna dalam segala-galanya termasuk di dalam fisiknya, kenapa kok Nabi Muhammad itu tidak memfitnah ketampanannya dan kebagusannya sebagaimana Nabi Yusuf itu memfitnah? Itu Nabi Yusuf itu kan tampan sekali. Nanti setiap laki-laki yang masuk surga itu seperti wajahnya Nabi Yusuf. Suami kamu nanti yang enggak ganteng banget tuh, ya, nanti begitu masuk ke surga cakep seperti Nabi Yusuf. Dan kamu yang enggak terlalu jelek itu nanti di surga menjadi cantik seperti Sayyidatuna Hawa. Sama, tapi bisa bedakan, berarti bukan, wah ini sama, jangan-jangan salah ini bukan istriku, enggak, tetap sama.
Nanti di sana boleh seraman antara kita dengan kalian boleh, tapi di sini nggak boleh. Minum khamar di dunia dilarang, tapi di akhirat boleh. Ya, sesuatu yang tidak diperbolehkan di dunia nanti bagi mereka penghuni surga diperbolehkan, tapi bentuknya beda, berbeda daripada bentuk yang ketika di dunia itu lebih enak, lebih semuanya. Dijawab, di mana ketika Nabi Yusuf itu, Sayyidatuna Zulaikha itu diperolok oleh perempuan-perempuan bangsawan yang ada di Mesir kala itu. Kok bisa ya? Seorang majikan bisa-bisanya dia itu jatuh hati kepada seorang yang dianggap anaknya. Maka dia itu malu. Sehingga pada waktu itu dia ingin buktikan bahwasanya ketampanannya itu, kegantengannya itu beda. Sehingga pantas kalau aku seperti itu. Maka ingin ditujukan. Maka kumpulkan mereka semua. Dikumpulkan, sengaja diundang. Kemudian dikasih apel sama pisau masing-masing. Jadi setiap masuk ke tempat undangan itu kasih apel, pisau semuanya. Duduk. Itu duduk semuanya tanpa tahu maksudnya apa diundang, mereka nggak tahu. Tapi karena diundang oleh kerajaan, yang mereka senang datang semuanya. Begitu sudah mereka kumpul, semuanya kasih hidangan makanan semuanya, maka kemudian diperintahkan mereka untuk melihat dengan seksama. Di saat itulah mereka diperintahkan untuk silahkan kalian kupas apel-apel kalian itu. Ketika mereka baru melupas begitu, disuruhlah Nabi Yusuf keluar. Itu Nabi Yusuf keluar, maka mereka langsung terkesima melihat kegantengan Nabi Yusuf, sampai yang dikupas itu bukannya apel tapi kulit tangannya sendiri yang dikupas. Sehingga yang namanya darah itu ceceran di mana-mana pada waktu itu. Sehingga disitulah kemudian mereka itu mengatakan dan maklumi, ya pantas kalau Sayyidah Zulaikha itu seperti itu, kita aja sampai potong tangan kita nggak terasa. Nah, kenapa Nabi Yusuf itu ini katakan di bawahnya kegantengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Yusuf itu dikasih separuh kegantengan semua. Kita berapa? Entah 0% atau berapa gitu. Nah, tapi kalau Nabi Yusuf itu separuh, Nabi Muhammad semua. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Jadi semua yang dari Nabi Muhammad itu sempurna. Semoga kita termasuk yang bisa mengimpikannya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dikatakan iya, ketampanannya Nabi Muhammad tidak menjadikan fitnah dengan sebab jalalnya Nabi Muhammad lebih besar daripada jamalnya. Haibahnya Nabi Muhammad lebih besar daripada jamalnya. Wibawanya Nabi Muhammad itu lebih besar, lebih agung, lebih mengesima orang ketimbang kegantengannya. Makanya tidak menjadi fitnah. Nah, itu. Jadi semuanya yang ada pada diri Nabi Muhammad sempurna semuanya. Tapi kepada kita enggak. Oleh karenanya jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, dan jangan pernah kita itu merendahkan orang lain apapun yang menjadi pekerjaannya. Nabi SAW sendiri, beliau itu selalu berpesan kepada kita semuanya, rubba aghbar ash'ath law aqsama 'ala Allah la barra. Mungkin saja ada satu orang yang kotor pakaiannya, lusuh rambutnya, penuh dengan debu badannya. Kalau dia itu datang ke rumah kamu, kamu akan menolaknya. Kalau dia itu akan datang meminang putrimu, kamu akan menolaknya. Tapi kalau dia itu meminta kepada Allah Ta'ala, bersumpah kepada Allah Ta'ala, maka pasti Allah akan mengikuti permintaannya. Seperti siapa? Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu yang Nabi SAW tidak pernah berjumpa dengannya. Uwais Al-Qarani juga tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini adalah suatu bukti yang harusnya kita petik pelajaran bahwasanya semuanya yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW pasti benar, pasti nyata, pasti terbukti, gak mungkin salah. Di mana Nabi SAW itu pernah suatu waktu beliau berkata kepada sahabat-sahabat besarnya, di rupanya Syekh Abu Bakar Siddiq, Syekh Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu anhum, di mana beliau katakan di Yaman sana itu ada seseorang yang namanya Uwais dari negeri Koron. Dia itu ada tanda-tandanya di tangannya, itu ada bekas lepra yang Allah sembuhkan kemudian dengan karomahnya. Hanya tinggal satu bagian saja di tangannya itu. Dia itu
kalau berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan berkat amalnya Allah akan mengampuni orang-orang seperti keturunannya Mudhar semuanya. Satu orang tapi bisa memberikan ampunan kepada keturunan Mudhar semuanya. Dialah Uwais Al-Qarani. Ya Umar, ya Ali, kalau kalian berdua bertemu dengannya, mintalah kalian berdua kepadanya untuk memintakan ampun untuk kalian. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Bayangkan. Nah, padahal siapa dia? Ternyata dia itu setelah Nabi SAW meninggal dunia, Sayyidina Umar memperhatikan benar pesannya Nabi. Sehingga setiap datang jamaah dari Yaman ditanya, tahukah kalian kepada Uwais? Tahukah kalian dengan Uwais? Selalu. Sampai suatu waktu ada satu orang yang tahu dan dia mengatakan, iya kami tahu. Siapa dia? Dia itu kami kira adalah orang yang gila. Tidurnya di dekat sampah, makannya sisa-sisa orang di sampah. Nah, tapi dia itu adalah orang yang berbakti sama orang tuanya. Dia itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia sibuk merawat ibunya yang lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia yang mendulanginya, dia yang memandikannya, dia yang menggotongnya, dia yang melaksanakan semua hajat ibunya ini. Sampai-sampai dia ingin pergi ke Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan keislamannya kepada beliau sendiri. Tapi karena dia itu sibuk dengan tugasnya kepada ibunya, akhirnya beliau tidak bisa melaksanakannya. Tapi kemudian ibunya itu mendoa kepada Allah Ta'ala, semoga dia diberikan kemuliaan berkat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, nggak pernah berjumpa, tapi siapa yang menyampaikan kepada Muhammad? Allah. Itulah maksud firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan itu Allah yang punya. Gak usah dicari-cari, gak usah jilat-jilat muka, dekat-dekat pejabat, ngapain? Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal bisa kita raih. Tapi kalau Allah berkehendak, walaupun kita tidak ada yang mengetahuinya, walaupun kita bukan anak kiai, walaupun kita bukan anak orang besar, tapi kalau Allah berkehendak kita besar, akan besar. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya khusus untuk Arab, orang Arab, yang dimaksudkan dengan ahli fitrah di sini adalah dari mulai Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Panjang sekali. Kenapa? Karena nggak ada nabi. Dari kalangan Arab nggak ada nabi. Nabi terakhir sebelum Nabi dari kalangan Arab siapa? Nabi Ismail. Nggak ada lagi sudah. Nggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau Nasrani, Yahudi, itu banyak nabi. Karena jumlahnya nabi berapa? Jumlahnya nabi itu sebanyak 124.000 orang. 124.000. Tapi kalau Rasul 315 Rasul. Tapi kalau Nabi 124.000 orang. Nah, maka di sini katanya siapa ahli fitrah itu? Binisbatil Arab ma baina Ismail wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa binisbal li ghairihim, sedangkan untuk kaum lainnya ma baina Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fahum ghafilun. Fahum al-ghaub ghafilun anil iman war rusdi. Mereka itu telah lalai daripada keimanan. Mereka itu telah lalai daripada petunjuk Allah SWT. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Padahal telah benar, telah nyata, telah pasti al-qaul, perkataan itu ala aksarihim, kepada kebanyakan mereka. Apa qaul apa itu? Qaul yang berkaitan dengan azab. Fahum la yu'minun, tapi mereka tetap saja tidak beriman. Nah, di sini katakan fahum ghafilun ay murattabun ala nafil inzar. Heran, mereka itu sudah dikasih peringatan kok tetap saja mereka itu tidak mau menerima peringatan itu. Padahal kakek moyang mereka itu sudah banyak diazab. Tidak ada satu orang nabi pun yang dibunuh, dimusuhi, kecuali umatnya pasti diazab oleh Allah Ta'ala. Kok enggak sadar-sadar juga, gitu maksudnya. Wa qawluhu ay al-qaum tafsir li dhamir wa yasi ayakuna ad-dhamir raji'an li fariqaini hum wa aba'uhum. Jadi ay al-qaum, jadi faum ghafilun, mereka itu. Laqad haqqal qawlu, apa al-qaul itu? Yang disebutkan di dalam surat Yasin, laqad haqqal qawlu ala aksarihim faum la yu'minun. Apa itu al-qaul itu? Al-qaul itu adalah
perkataan la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Inilah ayat yang menjadikan Nabi Muhammad itu menangis. Pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW itu berada di masjid. Tiba-tiba beliau bergetar. Tiba-tiba beliau berkeringat. Tiba-tiba beliau menangis. Terus menangis. Nggak berhenti menangis. Sahabat Nabi datang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bergantian memberikan penenangan kepada Nabi Muhammad, tapi tetap Nabi Muhammad nangis. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya, ini tidak ada yang bisa yang mendiamkan Nabi Muhammad kecuali putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Karena dialah perempuan atau manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk apa? Datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah dan memanggil Sayyidah Fatimah supaya menasihati dan menenangkan Nabi Muhammad SAW supaya dia. Berangkatlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Diketok pintunya rumah Sayyidina Fatimah. Gal, siapa di luar sana, kata Sayyidah Fatimah. Gal, aku adalah Ibn Auf. Untuk apa engkau datang kemari? Gal, iya, aku diperintahkan oleh sahabat-sahabat yang besar untuk mengundangmu datang ke masjid karena ayahmu mulai semenjak tadi sampai sekarang tetap menangis. Kami tidak mampu menahan sedih karena tangisan ayahmu itu. Dan kami merasa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan tangisan Nabi kecuali engkau. Oh, kalau begitu baik, tunggulah, aku akan memakai pakaian dan aku akan menyusulmu. Maka kemudian Sayyidah Fatimah memakai pakaiannya. Lalu kemudian dia itu menyusul masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, Sayyidah Fatimah Zahra dan mereka para sahabat Nabi melihat Sayyidah Fatimah Zahra, mereka semuanya berteriak, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah memakai pakaian yang penuh dengan tambalan-tambalan. Sayyidina Umar dia berkata, gal, ini Fatimah bintu Rasul. Coba lihatlah wahai kaum, sahabat-sahabat, lihat ini Fatimah bintu Rasul. Dia memakai pakaian yang penuh dengan tambalan. Dia adalah putrinya Nabi. Kenapa kita biarkan semacam ini? Bukankah dia itu berhak mendapatkan yang lebih pantas daripada yang dia rasakan dan dia alami? Di saat itulah kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, biarkan dia. Walaupun dia begitu, nanti kelak di surga dia akan menjadi pemimpin semua penghuni surga dari kalangan wanita. Di saat itulah kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, kamu merasa heran dengan pakaianku ini? Demi Allah, tempat kami tidur berdua dengan sahabat Ali itu adalah tempat kami duduk ketika kami mengembala kambing-kambing kami. Baik, jadi artinya apa? Dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya. Baik, itu putrinya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan paling afdolnya perempuan sejagat raya dari zamannya Sayyidatuna Hawa sampai hari kiamat nanti. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra. Oleh karenanya beruntung yang menjadikan Sayyidatuna Fatimah Zahra itu adalah sebuah idola, sebuah profil yang dijadikan sebuah tauladan bagi kita. Kenapa? Karena siapa yang dicintai oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, maka dialah yang akan menyertainya ketika suatu waktu, kata Nabi SAW, nanti ketika semua orang sibuk menunggu akan melewati sirat satu persatu, maka nanti ada seruan yang sangat keras yang semua orang mendengar. Pejamkan mata kalian semuanya, karena sebentar lagi Fatimah bintu Muhammad beserta rombongannya akan melewati sirat secepat kilat. Maka kemudian Sayyidah Fatimah melewati sirat bersama keturunannya, bersama orang cinta kepada keturunannya, dan mereka-mereka yang mengidolakan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Semoga kita termasuk yang semacam itu, sehingga kita akan melewatinya dalam keadaan seperti secepat kilat. Nah, ini yang harusnya kalian itu banggakan, bukan malah sebaliknya menuntut hak emansipasi. Buat apa? Tapi berusaha meniru loh Sayyidah Fatimah Zahra. Ini Sayyidah Fatimah Zahra itu yang kelihatan dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan seadanya, yang pernah suatu waktu Sayyidah Fatimah Zahra, Nabi SAW itu datang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, mana putraku? Kenapa dikatakan putraku? Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu adalah cucunya yang sangat disayang. Beliau kalau akan melakukan bepergian, terakhir kali didatangi oleh Nabi Muhammad setelah istri-istrinya itu adalah Sayyidatuna Fatimah. Dan kalau beliau datang ke Madinah, pertama kali yang datangi oleh Nabi SAW itu adalah Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Ada dua cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW.
Siapa dua cucu itu? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Suatu waktu Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah. Begitu masuk ke rumah Fatimah, beliau mencari cucunya yang berdua itu. Mana cucu? Dia ikut ayahnya sedang mencari nafkah. Kemana? Ke sana. Disusul oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu menyusulnya, ternyata Nabi SAW melihat Sayyidina Ali sedang mengayuh atau sedang mengambil menimba air di sumur. Satu timba, satu kurma. Satu timba, satu kurma. Dikumpulkan setiap satu timba dapat kurma, kasihkan Sayyidina Hasan dimakan. Satu kurma kasihkan Sayyidina Husain. Sampai di tangannya itu Sayyidina Hasan dan Husain itu ada biji-biji kurma dan ada masih kurma yang belum dimakan. Begitu Nabi SAW datang, maka kemudian kedua cucunya itu berlarian memeluk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah itu kemudian Nabi SAW berkata kepada Ali, Ali, biarkan dia itu pulang. Jangan biarkan keduanya itu terkena sengatan matahari. Kesian keduanya itu. Nah, akhirnya kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, biarkan aku di sini dahulu karena aku belum selesai. Aku belum mendapatkan kurma-kurma untuk putrimu Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, itu ceritanya kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu beliau sampai meninggal dunia nggak pernah punya baju lebih. Bahkan selimutnya itu katanya Sayyidah Fatimah, kalau aku pakai menutup kepala, tangannya terbuka, kakinya terbuka. Tapi kalau aku gunakan untuk menutup kaki, kepalanya terbuka. Jadi nggak cukup. Itu selimutnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sehingga suatu waktu tapi lihat bagaimana beliau itu pada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia adalah seorang wanita yang sangat-sangat tunduk dan salihah kepada suaminya. Sehingga suatu waktu beliau itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Apa itu kesalahannya? Salah ngomong. Sehingga Sayyidina Ali itu marah. Begitu Sayyidina Ali marah, tampak dari wajahnya itu marah. Ketika Sayyidina Ali itu marah, maka kemudian Sayyidah Fatimah itu langsung minta maaf atas kecerobohannya itu. Sayyidina Ali tetap wajahnya merah, belum memaafkan. Maka apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah? Beliau menangis sampai merintih-rintih dan meronta-ronta, memohon kepada Imam Ali supaya memaafkannya. Sampai beliau itu melakukan seperti orang mengitari Ka'bah, tawaf sebanyak 7 kali sambil menangis, sambil mengatakan, "Kalau wahai suamiku, maafkan aku, maafkan aku." Ada istri yang kayak gitu sekarang ini. Nah, sampai ketika melihat Sayyidina Fatimah seperti itu oleh Sayyidina Ali, maka kemudian dipeluknya, diciumnya. Ketawa Sayyidina Ali. Sampai kabar itu pada Nabi Muhammad. Ketika sampai kabar itu pada Sayyidina Muhammad, maka Sayyidina Muhammad memanggil putrinya Fatimah. "Ya Fatimah, benar engkau tadi melakukan ini kepada suamimu?" "Ya Rasulullah." "Ketahuilah, kalau seumpama tadi engkau sebelum mendapatkan ridho daripada suamimu, engkau meninggal dunia, demi Allah aku tidak akan melaksanakan sholat jenazah terhadapmu." Artinya apa? Kalau orang meninggal dalam keadaan durhaka sama suaminya, maka dia itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Kemudian begitu Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi SAW, didiamkan. Nah, di saat itulah kemudian dia bercerita bahwasanya baru saja turun ayat yang membuat aku sedih. Apa itu? Ah, ini ayatnya. La amlanna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Semuanya aku akan penuhi jahannam itu dengan manusia. Tidak ada satu orang pun manusia kecuali pasti akan melewatinya, akan memasukinya. Masuknya itu masih melewatinya gitu. Kenapa? Jahannam itu adalah neraka yang diletakkan di dalamnya kaum muslimin yang bermaksiat, bukan orang-orang kafir. Tapi masalahnya dari Jahannam itu semuanya, neraka itu lewat situ semuanya. Kenapa? Karena di atas Jahannam itu adanya sirat. Jadi di adanya sirat itu di atas Jahannam. Jadi sirat itu kan, yang namanya sirat itu suatu bentangan dari ujung ke ujung. Panjangnya berapa? Panjangnya itu sepanjang perjalanan 500 tahun. Kamu jalan kaki itu sampai 500 tahun, panjangnya segitu. Besarnya segimana jalannya? Besarnya itu tergantung pada amalnya. Kata Nabi SAW, ada di antara setapak jalan sirat itu yang kecilnya itu sama seperti rambut dibelah jadi 7. Nah, kira-kira gimana? Nah, itu kita.
kita pasti lewat situ. Tidak ada satu nabi pun kecuali pasti lewat situ. Tidak ada satu orang rasul pun kecuali pasti lewat situ. Tidak ada seorang mukmin pun, kafir pun, maksiat pun, siapapun juga pasti lewat situ. Nah, jadi adanya sirat itu di mana? Di atas jahanam. Itu yang membuat nangis Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti setiap kali ada mereka yang melewati sirat, pasti ada seruan. Kalau ada dua golongan yang lewat, pasti ada seruan. Apa itu? Siapa mereka berdua itu yang ada seruan setiap kali melewati sirat? Mereka ahli ibadah sama ulama. Setiap ada ahli ibadah yang mau lewat, ahli akhlak yang baik, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli sedekah, ahli bersih hati dan sebagainya. Itu mereka setiap akan melewati sirat, nanti akan ada seruan mengatakan gal apa di dalam hadis itu kan tidak melalui, tidak melintas dua golongan, yaitu ulama sama ahli ibadah, kecuali pasti ada seruan kepada keduanya. Yang pertama ahli ibadah. Apa yang disuruhkan pada ahli ibadah? Diserukan pada ahli ibadah, wahai ahli ibadah, cepatlah kau melintas di atas sirat ini dan masuklah ke dalam surga serta nikmati isinya dengan berkat ibadah yang kamu lakukan di dunia. Tapi setiap kali ada ulama yang melewati sirat tersebut, maka dikatakan gif hatta tashfa'a liman ahbabta. Jangan kau lewat, tunggu di situ sehingga kau lewat, kau lihat siapa aja yang lewat sini, yang kau ketahui, yang kau ridhoi, yang kau kehendaki, yang kau mau berikan syafaatmu, berikan syafaatmu. Biarkan itu berjalan bersamamu nantinya. Nah, itu diucapkan kepada setiap ulama yang akan melintas di atas sirat. Makanya beruntung bagi mereka yang dekat pada ulama, mengagungkan ulama, duduk-duduk bersama ulama, karena ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun yang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi. Siapapun yang duduk-duduk bersama ulama berarti duduk bersama Nabi. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya, siapapun yang datang berkunjung kepada orang alim berarti seakan-akan dia itu datang berkunjung kepadaku. Siapapun yang datang bersalaman kepada orang alim, maka seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan siapapun yang duduk-duduk bersama orang alim, maka dia itu juga seperti duduk-duduk bersamaku. Sedangkan mereka yang selalu duduk bersamaku di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya teman duduk Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan untuk menjadi ulama, untuk melaksanakan segala macam yang disyariatkan, untuk melaksanakan semua akhlaknya Nabi. Dimudahkan untuk kita berbersih hati, dimudahkan untuk kita dengan pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dimudahkan untuk kita menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah segala amal kebaikan, dan mengkikis segala macam amal perbuatan yang dosa. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ala man al-Fatihah.